Media online dan perkembangan digital selalu berjalan beriringan dan memberikan dampak pada kita, khususnya anak-anak yang mudah sekali mendapatkan berbagai informasi dari berbagai media. Akan tetapi, hal itu justru menimbulkan pemusatan media yang memungkinkan anak menjadi partisipan aktif. Lantas, pentingkah pendampingan orang tua terhadap anak dalam banyaknya media saat ini? Hai, saya Noval Kananda, dan yang seperti kita tahu bahwa ketika kita menjadi orang tua, penguasaan anak dan pendampingan anak sangatlah penting, karena hal itu untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan karakter anak itu sendiri. Dan terpenting adalah pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengkonsumsi medianya. Dalam hal ini, skill parenting orang tua sangat diuji. Bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap anaknya. Ya, berbicara media, kita memang tidak bisa lepas dari bagian dari media itu, seperti media televisi, film, media sosial, layanan streaming, dan masih banyak lainnya. Karena itu semua adalah sumber informasi yang mudah kita dapatkan. Penggunaan media, khususnya gadget, banyak sekali digunakan oleh rentang usia balita hingga anak-anak, seperti bermain game, layanan streaming, YouTube, hingga belanja online. Dari hasil studi dan dikutip dari mediaindonesia.com, lebih dari 87% anak-anak Indonesia telah dikenalkan sosial media sebelum menginjak 13 tahun. Artinya banyak dari mereka yang mengkonsumsi media sejak dari kecil, entah itu konten positif atau negatif. Terlebih lagi, apakah selama mereka menggunakan media dalam pengawasan orang tua, atau orang tua membiarkan begitu saja dan dinilai hal itu aman-aman saja? Tentu tidak. Anak dan remaja mempunyai kecenderungan untuk meniru sesuatu yang baru dan menantang. YouTube lebih dari TV boom. Data membuktikan bahwa sekitar 52% anak Indonesia telah mengakses konten kekerasan dan pornografi, dan sisanya adalah mengakui telah mengakses konten tersebut. Bernie, seorang psikolog, mengatakan bahwa media sosial, internet, dan televisi diyakini mempunyai efek buruk bagi anak. Yang menariknya adalah jarang anak yang terlihat depresi. Justru anak semakin candu, senang, aktif dengan apa yang ditontonnya. Bandar minyak idaman, tak tukang bensin. Nakal tapi sopan. Di Instagram. Yang lebih lucunya lagi, ada orang tua yang mengawasi anaknya agar tidak bermain HP dengan berbagai cara, seperti menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita-berita yang menghasut agar anaknya tidak bermain HP lagi. Mungkin hal itu dilakukan agar anak jerah, tapi apakah yang dilakukan itu sudah benar dan apakah itu efektif bagi anak, atau justru bisa menimbulkan masalah baru? Langkah-langkah yang mudah yang bisa dilakukan orang tua adalah orang tua harus bisa memanage waktu anak-anaknya antar bermain dengan prioritas anak yang dilakukan. Jika anak mengalami kecanduan, mungkin anak bisa dilakukan tarik gadgetnya, atau dengan artian bukan sama sekali tidak boleh, namun dengan diberikan pengertian, batasan, dan aturan yang jelas. Dari semua itu, kita sebagai orang tua harus mengetahui bahwa anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, yang terdapat pada pasal 11, yaitu tiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dan juga terdapat pada pasal 13, yaitu tiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 4 kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5 ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Media memang mempunyai faktor risiko yang besar dan memiliki value yang positif. Di samping itu, peran orang tua sangatlah penting untuk bisa membatasi, mendampingi, serta memiliki aturan yang jelas. Jika ada sesuatu hal yang dilanggar oleh anak, tentu konsekuensi tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Nah, dengan cara kekerasan dampaknya belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Salah-salah anak bisa fight or live, artinya anak justru bisa melawan atau justru bisa pergi karena merasa hal itu tidak benar. Baiknya adalah mencoba dengan sesuatu kekuatan yang besar, yaitu dengan edukasi, mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk, dan juga dengan pengertian dan kasih sayang.
Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Nova Nanda dan sampai jumpa.